Halo teman-teman, bagaimana kabar kalian? Teman-teman, apakah kalian pernah melihat hal seperti ini? Ini adalah bullying, penindasan, atau kekerasan yang dilakukan dengan sengaja oleh satu orang atau sekelompok orang yang lebih kuat atau berkuasa terhadap orang lain dengan tujuan untuk menyakiti dan dilakukan secara terus-menerus. Bullying sangat bertentangan dengan pendidikan multikultural karena melanggar prinsip-prinsip kesetaraan, penghargaan terhadap perbedaan, dan penghormatan terhadap hak asasi manusia. Bagaimana peran pendidikan multikultural dalam mencegah dan mengatasi bully karena status ekonomi di lingkungan pendidikan? Salah satunya adalah dengan menerapkan media dan metode belajar yang baik dan efektif. Media belajar dan metode belajar apa yang baik dan efektif? Kita bisa menggunakan media belajar video pembelajaran inklusif. Media belajar video pembelajaran inklusif adalah salah satu alat yang efektif dalam mengatasi bullying karena dapat memberikan akses yang adil dan merata kepada semua individu tanpa memandang latar belakang ekonomi mereka. Hal ini mengurangi kesenjangan akses terhadap pendidikan dan mengurangi kemungkinan adanya intimidasi atau bullying yang berkaitan dengan perbedaan status ekonomi. Kita bisa menggunakan metode belajar kolaboratif, pendidikan nilai, dan etika. Pembelajaran kolaboratif mendorong pembelajaran kolaboratif di kelas dapat membantu mengurangi kesenjangan sosial dan ekonomi yang mungkin menjadi pemicu bullying. Dalam pembelajaran kolaboratif, siswa bekerja sama dalam kelompok yang beragam secara sosial dan ekonomi. Ini membantu membangun pemahaman, empati, dan penghargaan terhadap perbedaan, serta mempromosikan kerjasama dan saling mendukung antar siswa. Pendidikan nilai dan etika mengintegrasikan pendidikan nilai dan etika dalam kurikulum dapat membantu siswa memahami pentingnya menghormati dan menghargai perbedaan, termasuk perbedaan status ekonomi, melalui pembelajaran yang terstruktur tentang nilai-nilai inklusif, keadilan sosial, dan penghargaan terhadap perbedaan. Siswa dapat mengembangkan sikap yang positif dan menghormati semua individu tanpa memandang status ekonomi mereka. Dengan menerapkan media dan metode ini, dapat mengatasi bullying karena status ekonomi dan menciptakan lingkungan belajar yang inklusif dan adil dalam penerapan pendidikan multikultural. Namun, teman-teman, jika masalah ini dikaitkan dengan biologi, masih ada keterkaitannya loh. Di dalam biologi, terdapat pelajaran yang dinamakan genetika. Genetika mempelajari bagaimana sifat-sifat seseorang yang diturunkan melalui gen-gen yang terdapat di DNA. Gen-gen yang diwariskan dari kedua orang tua mempengaruhi sifat-sifat fisik seperti warna mata, tinggi badan, dan lainnya. Selain itu, genetika juga mempelajari bagaimana gen-gen dapat mempengaruhi sifat non-fisik seperti kecerdasan dan perilaku. Individu dengan latar belakang ekonomi yang rendah beresiko melahirkan korban bullying. Penelitian telah menunjukkan bahwa faktor genetik mempengaruhi sifat beberapa individu yang agresif sehingga melahirkan pembuli. Tapi semuanya kembali pada diri kita masing-masing. Jangan sampai terbuli ataupun jadi pembuli.